Halo warga sipil sekalian, kita udah memasuki bulan Agustus dan kalian tahu nggak tanggal 1 Agustus itu ditetapkan sebagai Hari Kanker Paru. Yes, jumlah penderita kanker paru di Indonesia itu semakin meningkat dan faktornya itu bukan cuma rokok tapi polusi yang ada di kota-kota besar. Nah, awareness, kesadaran dan pemahaman tentang masalah ini harus terus diperluas untuk seluruh masyarakat supaya tahu resiko apa yang sedang kita hadapi. Anyway, gue bukan orang dengan behavior yang baik, tapi seenggaknya gue punya platform dan seenggaknya ini bisa jadi edukasi untuk teman-teman semua. Jadi gue ngundang ahlinya langsung di Devil Advokat kali ini. Jadi selamat menonton. Ya, halo semua. Berjumpa lagi di Devil Advokat. Jadi beberapa waktu yang lalu gue sempat ngomong kepada teman-teman semua lagi dalam proses untuk mulai mengurangi dan kalau bisa berhenti ngerokok gitu loh. Cuman ya masih sering dilakukan lah. Dan alasan berhenti itu tentu ya sifatnya personal karena ada hal yang mau terus dijalani dan ada hal yang mau dijaga. Tapi ya nantilah kita bicara soal itu. Dan kebetulan di sini sekarang di Devil Advokat yang spesial ini kita sudah mendatangkan salah satu dokter paru yang dikenal di dunia medis, yaitu Dokter Sita. Selamat sore, Dok. Selamat sore Mas Ferry, terima kasih sudah diundang. Kita hari ini membicarakan soal rokok paru atau soal Dokter Sita sendiri kalau diizinkan gitu. Ya, silakan. Oke Dok, langsung aja. Jadi gini, saya itu kan perokok berat, Dok. Ya kan, saya itu perokok berat dan belakangan ini mulai ada kesadaran untuk coba berhenti ngerokok dan coba untuk lepas dari ketergantungan pada rokok gitu. Tapi 1 bulan itu ternyata sulit banget, Dok. Kenapa bisa sesulit itu ya? Saya penasaran gitu. Ya, ngerti sih. Berhenti ngerokok tuh susah banget. Emang betul. Kenapa? Karena ada nikotin di situ. Nikotin tuh membuat adiksi. Ya, jadi begitu kita menghisap nikotin atau nikotin dalam bentuk apapun, nikotin itu akan masuk ke dalam darah, terus ke otak mengaktifkan dopamin. Dopamin akan keluar ke badan kita, ke pembuluh darah dan lain-lain. Dopamin itu membuat rasa enak, nyaman, bisa tidur, bisa konsen, bisa kerja. Berat badan juga, terus mood nyaman. Nah, begitu stop merokok, dopaminnya drop. Habis itu namanya craving. Craving jadi susah tidur, susah konsen, marah-marah, terus berat badan naik. Ya seperti itu. Jadi akhirnya lingkaran setan. Terus makin kita ngerokok, makin tinggi craving dopamin yang diperlukan. Jadi memang betul sih ngerokok tuh kesannya karena dopamin itu jadi tinggi, jadi lebih nyaman. Nah itu nggak bisa diganti sama faktor pembentuk dopamin lain gitu, misalnya saya kayak main game atau apa mungkin itu akan beda-beda dopaminnya ya, Dok, misalnya kayak sama ya, dopamin jadi hal yang membuat craving karena ingin lagi seperti itu, jadi adiksi. Jadi rokok itu selain adiktif, dia juga karsinogen dan dia juga memiliki bahan kimia langsung. Tapi yang membuat susah berhenti nih nikotinnya ini. Kalau tarnya? Kalau tar kan bahan padat. Nah, bahan padatnya itu adalah ya bahan kimia macam-macam. Kalau karsinogennya sekitar 60, kalau bahan kimianya 4.000-an, 6.000-an malah ada yang bilang seperti itu. Itu yang bikin susah berhenti. Sebelum kita ngomong lebih lanjut lah Dokter Sita, saya mau tahu kenapa sih milih jadi dokter paru? Waktu itu saya masih dokter muda. Setelah lulus baru kepikir, oh iya betul juga ya, penyakit paru banyak. Terus dalam artian jarang yang bisa, artinya semua penyakit paru kronik, asma kronik, kemudian kanker paru juga sekarang menjadi penyakit kronik, walaupun pada kondisi ini bisa disembuhkan. Penyakit paru obstruktif kronik juga seperti itu lama. Tuberkulosis sampai sekarang masih tinggi terus, dan itu masalah paru itu masalah yang penyakit yang utama. Coba aja kalau kita dimanapun ya, artinya polusi hubungannya juga dengan kesehatan paru. Kemudian kemarin lagi musim haji,
ya, pneumonia, sakit jantung, tapi juga pneumonia artinya paru. Dan kemarin juga kita baru selesai dari COVID kan. Iya. Jadi itu seperti itu. Jadi ISPA masuknya ke paru nggak? ISPA saluran napas akut, sebetulnya akut ya. Iya. Tapi kalau misalnya berlanjut bisa sampai bawah. Gitu, seperti itu. Nah, karena ngelihat kekurangan supply demand-nya menarik. Menarik karena ya ilmunya tuh banyak dan luas seperti itu. Bukan karena pasiennya banyak deh dok ya? Pasien banyak, saya rasa banyak juga kebutuhan misalnya dokter anak, kebidanan, kandungan. Tetapi karena masalahnya itu karena ya organnya menarik ya. Jadi di dalam paru yaitu tadi semuanya penyakit kronik. Oke. Nah di Indonesia sendiri itu apakah di Indonesia itu banyaknya masalah paru mulai dari polusi kita di kota besar atau habit merokok, behavior merokok dan lain sebagainya atau beberapa masalah lain misalnya after COVID dan segala macam yang menyebabkan banyaknya pasien yang bermasalah parunya, apakah salah satunya habit ini dok, habit merokok ini atau itu berpengaruh segitu besarkah atau kalau misalnya habit Indonesia sebagai masyarakat perokok itu berkurang, masalah paru ini akan tetap sama gitu? Pastinya akan berkurang. Jadi memang ya penyebab utama kebanyakan masalah paru adalah pajanan rokok, pajanan asap rokok. Jangankan yang sudah jelas ya, tuh contohnya adalah kanker paru misalnya ya, atau penyakit paru obstruktif kronik, obstructive lung disease. Tetapi masalah yang lain misalnya asma. Rokok akan meningkatkan risiko terjadi asma pada bayi, pada anak maksudnya. Kemudian pajanan rokok juga meningkatkan risiko terjadinya tuberkulosis. Kenapa? Kok bisa? Ya pada rokok silia atau sel-sel normal kita itu terganggu, akibatnya imunitas di sel paru kita juga terganggu dan kekebalan parunya turun. Gitu. Jadi seperti itu. Nah, aku tuh bingung dok. Ini jujur aja. Beberapa kali aku medical check up, ketika cek paruku tuh selalu dibilang bagus gitu loh. Alhamdulillah. Harus selalu bagus. Nah, tapi aku buka-bukaan karena selalu bagus, jadi tiap ada niat berhenti merokok, loh kok masih bagus. Padahal kan rokokku rokok kretek, terus tarnya gede, nikotinnya gede, dan sehari itu bisa, ini mungkin bisa ditanya anak-anak di sini 3-4 bungkus saking ediknya aku sama rokok. Tapi setiap terakhir cek medical check up yang tadi aku ceritain itu emang bersih gitu, bersih banget. Nggak banget sih, tapi seenggaknya bukan kayak paru-paru perokok. Justru ada masalah lain selain itu kan. Yang kata dokternya emang penyebab masalahnya bukan karena rokok. Nah, kalau misalnya rokok sedestruktif itu, apa ya penjelasan atas kondisi kuning sekarang, dok? Gitu. Jadi gini, ada penelitian ya. Penelitian bagus tuh, tingkat seluler. Jadi diambil sel saluran napas dari yang bayi, anak kecil, kemudian orang non perokok, ex-smoker, orang yang berhenti merokok, dan orang perokok. Dilihat mutasi DNA-nya. Dan mutasi DNA pada yang perokok itu di dalam single cell itu mutasinya 10.000 kali lipat mutasi dibandingkan dengan yang non-smoker. Dan kalau yang berhenti merokok, even berhenti merokok, jauh berkurang dari itu. Artinya apa? Di dalam paru kita ada reserve sel sehat yang bisa replenish sel-sel yang rusak. Mudah-mudahan itu terus terjadi. Jadi artinya walaupun udah stop merokok, ya risiko untuk terjadinya mutasi pada sel yang menimbulkan kanker itu juga bisa berkurang. Satu lagi, check up-nya pakai apa? Karena kalau rutin foto ronsen, foto ronsen ya kita tahun ini foto ronsen, tahun depan, tahun itu mungkin bisa terlihat. Tapi yang lebih detail adalah CT scan, low dose CT. Artinya apa? CT scan biasa yang nggak pakai kontras, jadi bisa walk in, bisa datang, habis itu CT, habis itu kan sekarang setiap rumah sakit swasta ataupun pemerintah kan medical recordnya elektronik ya. Nah, jadi begitu CT biasanya langsung bisa dilihat tuh, oh parunya bagus. Nah CT scan low dose ini dosis radiasinya juga rendah, jadi dianjurkan untuk namanya screening kanker paru. Jadi nggak cukup hanya foto ronsen saja. Foto ronsen pun oke, asal
annual tahunan, daily ya. tetapi sebaiknya untuk yang berisiko tinggi memang CT scan. Ada ini out of topic sedikit dok ya. Ada mitos yang bilang dulu kan aku SMA semi militer gitu, jadi cek kayak gitu kan sering. Adalah aku nggak tahu ini benar atau enggak. Wah kalau kita mau medical check up terus biar paru kita bersih, kita minum susu. Atau susu kental manis supaya itu ketahui. Itu tuh benar atau enggak sih? Minum susu bagus, tetapi nggak bisa ngebersihin paru gitu ya. Jadi maksudnya minum susu tuh bagus ya, gizinya banyak, antioksidannya juga banyak, tetapi yang bisa ngebersihin ya itu tadi, yang tadi penelitian tadi, ada sel yang replenish yang bagus, yang hanya bisa yang hanya bisa perbaikan kalau pajanannya dihentikan, jadi rokoknya stop. Oh, oke. Nah aku mau nanya dok, beberapa orang itu dan kebanyakan masyarakat kita kan pahamnya ya rokok merusak paru gitu. Ada nggak kemungkinan orang merokok parunya nggak rusak tapi anggota tubuh yang lain jadi bermasalah gitu? Ada, kan kalau ngisep rokok tuh ada mainstream yang langsung nih, habis itu side stream yang udah asap rokok di luar terus kita hirup juga lewat hidung kan. Kalau yang langsung kan lewat mulut ya. Dan organ yang kena ya semua. Jadi lambung, mulai dari gastritis ya, sinusitis, terus sampai ke kanker kandung kemih. Itu bisa dari rokok. Ya, itu berisiko karena zat karsinogennya kan masuk ke dalam darah juga ya, itu di situ. Katanya bisa jadi trigger GERD juga ya kan dari. Oh iya. Nah, yang saya bingung itu dok, kenapa ada orang-orang tua yang merokoknya rutin tapi fisiknya sehat gitu? Kakek saya 95 tahun hidup gitu. Ya, alhamdulillah. Memang ada genetik faktor. Ada genetik faktor. Mungkin sel-sel yang tadi yang jadi reserve selnya itu bagus banget gitu. Jadi itu oke. Cuman memang ya tiap orang per orang memang berbeda-beda, tetapi risikonya itu sudah pasti. Tapi nggak semua orang punya privilege genetik kayak gitu ya. Kan buat perokok ini semuanya, gue mungkin yang privilege genetik. Sampai akhirnya merokok terus. Karena sebagai seorang perokok berat kan aku ngerasain kayak gitu. Jadi aku nyeritain banyak pembenaran nih kayak mitos tadi, kayak ngerasa wah ya ini kakek gue sehat kok, akhirnya ngerokok terus ronsen bersih kok, oh ternyata harus CT scan. Harus CT nggak kelihatan. Nah, menarik masalah kanker juga tuh, karena salah satu trigger aku mulai memikirkan untuk berhenti ngerokok itu dalam hidup adalah aku caregiver kanker. Ibuku kanker tapi nasofaring stadium 4 gitu. Di momen itu aku ngerasa kayak kanker itu ya semoga lah nggak terjadi lagi di keluarga atau orang terdekat kan, karena bukan cuma soal penyakitnya. Soal pengobatannya pun juga menyiksa sekali dan menyakitkan sekali. After effect-nya pun kita nggak bisa abai gitu ya. Jadi kapanpun itu bisa balik dan segala macam. Dan costly. Nah dari situ aku mikir takutnya aku kena kanker paru di usia yang tidak produktif dan akhirnya membuat orang-orang sekelilingku itu sedih gitu. Nah itu pertama kali karena jadi caregiver. Disitulah rokokku mulai berkurang. Nah, sebenarnya untuk masalah kanker paru sendiri itu bisa nggak dok dapat gambaran seberapa menakutkannya penyakit ini? Karena waktu itu ibuku nasofaring kan. Jadi mungkin karena kanker itu kan bisa beda-beda dampaknya. Apa sih yang terjadi pada pasien kanker paru dan apa sih yang mereka hadapi gitu? Karena aku tahu kemo itu menyakitkan sekali gitu. Sampai harus morfin. Jadi gitu. Kanker paru ya. Yang menjadi masalah adalah kanker paru penyebab nomor 1 kematian semua kanker di laki dan perempuan. Kan kita dulu mikirnya, kalau kanker paru laki-laki. Enggak, di perempuan angkanya nomor 6. Tapi penyebab kematiannya menjadi nomor 1 karena memang datangnya lambat. Datangnya kebanyakan sudah menyebar stadium 4. Kenapa? Karena kebanyakan nggak ada gejala. Kenapa nggak ada gejala? Karena nggak ada screening. Jadi nggak ada kan kita ada screening, ada deteksi dini tuh. Screening tuh apa? Screening tuh pada orang yang risiko tinggi, ya cek kesehatan aja gitu. Itu sebelum ada gejala.
Tapi kalau deteksi dini udah ada gejala, ayo dong ditemuin penyakitnya sesegera mungkin. Nah, seperti itu. Dan screening untuk kanker paru, kalau pada payudara kan sadari, sadanis, mamografi. Kalau pada kanker paru, CT scan toraks tanpa kontras, LDCT. LDCT kalau di rumah sakit pemerintah bisa di rumah sakit tipe C ya. Kalau di rumah sakit swasta, saya rasa hampir semua rumah sakit swasta memiliki CT scan toraks ya. Dan itu bisa dilakukan tanpa kontras. Nah, saya mau nanya sedikit, maaf, kanker paru itu penyebab terbanyak kematian kan? Tapi penyebab dari kanker paru itu terbanyak dari mana? Rokok, bukan polusi dok? Bukan. Rokok. Rokok. Jadi penyebab utama adalah rokok dan sekarang yang meningkat adalah yang tidak merokok, perempuan ya, atau perokok pasif, kemudian usianya masih muda. Dan nggak merokok itu? Dan nggak merokok. Itu naik? Ya, itu emang perokok pasif itu berarti benar dok? Bukan, ya, betul, bukan mitos itu? Betul. Jadi perokok pasif risiko untuk terjadi kanker paru 4 kali lipat. Dari? 4 kali lipat dari kalau nggak ngerokok. Kalau nggak ngerokok, even nggak ngerokok kan dia juga ada risiko lifetime risk untuk jadi cancer sesuai dengan usia kan. Jadi bukan 4 kali lipat dari perokok kan? Enggak. Soalnya kan orang sering, ya tahu nggak sih, sering narasinya tuh perokok pasif lebih bahaya dari perokok aktif. Nah itu yang sering dulu. Tetap perokok aktif. Lebih bahaya. Ya, perokok aktif 13 kali lipat dibandingkan non smoker. Itu jangan lagi bilang perokok pasif lebih bahaya. Jadi orang kalau gara-gara gue jadi perokok pasif gue aktif aja nih. Enggak seperti itu. Satu, usia masih lebih muda. Yang kedua, peningkatan pada yang non smoker. Jadi itu yang membuat kita awareness, ayo dong pada screening. Walaupun ya screening memang pada yang risiko tinggi. Siapa tuh risiko tinggi? Laki-laki, perokok aktif. Riwayat pekerjaan yang berhubungan dengan silika. Silika kan banyak bahan tambang. Terus kan sekarang tambang banyak banget ya. Terus riwayat penyakit paru fibrosis, riwayat tuberkulosis juga ada risiko untuk terjadinya kanker paru. Jadi kalau ada semuanya itu, ya udah CT scan non kontras. Kalau misalnya perokok tinggal di daerah tinggi polusi, berarti risikonya lebih besar. Lebih tinggi lagi. Cuman berapa kali ya, saya lupa. Tapi ada data memang lebih tinggi risikonya kan. Kalau kita lihat ada PM 2,5 ya, PM 2,5. Kalau tinggi, dan kita kalau di Jakarta bisa lihat datanya tuh tiap hari berapa air pollution index di Jakarta misalnya atau di mana gitu ya, bisa kita lihat. Nah, itu risiko untuk terjadinya macam-macam selain kanker juga ya, semua yang dilalui oleh polusi dan lain. Tapi terus tadi balik lagi ke kanker paru dok. Dokter bilang di stadium 4 itu baru gejalanya ada gitu. Nah gejala yang terasa ketika kayaknya paru-paru gue bermasalah nih, ini apa dok? Jangan-jangan saya sudah melewati itu lagi. Saya nggak tahu. Iya jangan sampai yang makanya sehat terus. Penasaran. Sesak, batuk darah, nyeri dada. Nyeri dadanya juga kadang-kadang ketahuannya, dok saya kok nyeri ya? Saya ke dokter jantung, incidentally. Jadi pas periksa jantung, CT scan jantung baru ketemu, oh ternyata ada nodul di paru. Sebenarnya nodul di parunya nggak bikin nyeri, cuman karena insidental ya lagi CT, ketahuan kayak gitu. Atau kadang-kadang ada nyeri di tulang belakang. Atau terus kejang tiba-tiba, ketahuannya dari brain, ternyata di otak ada penyebaran. Atau di tulang belakang ada penyebaran. Nah itu pada kondisi seperti itu stage-nya lanjut. Jadi tetap yang mungkin paling bisa mewakili adalah low dose CT scan. Oh itu low dose CT scan itu ya makanya CT toraks. Dan semua perokok sebelum kalian bisa berhenti merokok, seenggaknya CT scan dulu lah ya dok ya. CT scan dulu. Dan kalau udah berhenti merokok, menguntungkan nggak sih untuk supaya risikonya jadi lebih rendah? Iya. Jadi kalau dia berhenti merokok di kapanpun, risiko terjadi kanker parunya lebih rendah dibandingkan dia kalau terus merokok, karena reserve selnya dalam tubuh jadi ada terus. Sebenarnya kan kalau dari perokok sendiri, saya sendiri tahulah bahaya rokok kayak gimana kan, cuman ya itu tadi tuh karena udah crafting banget di kepala nih kan,
Jadi kayak ya sudahlah, pada mikirnya oke, mungkin gue punya genetik privilege jadi bettingnya di situ gitu kan. Ya, memang sulit ya. Nah itu kalau kita misalnya pindah ke shisha atau kita pindah ke vape, Dok, itu bakal nolong atau enggak? Secara behavior atau kesehatan? Vape atau e-cigarette itu kita Perhimpunan Dokter Paru Indonesia sudah lama itu ya, termasuk American Thoracic Society itu membuat pernyataan bahwa vape itu bukan cara untuk berhenti merokok. Jadi kalau mau berhenti ya udah berhenti aja gitu, karena di vape juga ada nikotin. Ada sih yang dibilang bahwa ada yang zero nikotin ya, tapi kan tetap itu kita masukin substance yang panas kan di dalam sel. Jadi sel kita juga kan ada injury di situ. Jadi ada penyakit paru injury akibat vaping, EVALI injury, electronic vape, lung injury itu juga ada. Terus shisha sigaretnya lebih banyak, nikotinnya kadang lebih banyak. Penelitian kita juga dari shisha angka nikotinnya lebih tinggi dibandingkan dengan rokok biasa. Jadi seperti itu. Berapa kali? Sekitar 30 kali ya untuk yang shisha, dan ya mungkin perlu data penelitian lebih lanjut sih itu, karena itu hanya penelitian sesaat ya, jadi nggak bisa diambil kesimpulan, tapi kurang perkiraan ya. Jadi penyakit akibat shisha atau vape kan ada kemarin tuh popcorn lung ya, karena injurinya ada di mana-mana, dan kalau pada shisha karena dihisap rame-rame, infeksinya juga lebih bervariasi, lebih selain kompleks. lung injury, kemudian nanti bentuknya tuh bolong-bolong seperti itu. Ya sering datang ke IGD, batuk darah atau sesak napas, jadi seperti itu. Oh, jadi nggak ada alternatif way gitu loh yang buat safety gua? Ya, berhenti merokok, banyak sih klinik berhenti merokok ya di mana-mana. Ada di rumah sakit pemerintah, ada klinik berhenti merokok di rumah sakit swasta ya. Sekarang mulai banyak, dan itu bisa jadi sarana, karena kalau berhenti merokok tuh biasanya kalau di rumah sakit ada kesulitan multidisiplin. Dia jadi ada dokter paru, ada dokter rehabilitasi medis, ada juga dokter psikiater, bukan berarti dikasih obat untuk itu ya, enggak, tapi ada mungkin metode hipnosis untuk upaya berhenti merokok. Jadi dibuat multidisiplin karena memang sulit. Jadi penanganannya juga macam-macam, nggak hanya obat, tapi ada juga behavioral, kemudian diskusi, ya itu. Itu loh yang buat segitu kompleksnya untuk berhenti merokok untuk para ini. Ya. Nah, efek samping aku dulu pernah sempat 2 bulan berhenti, Dok. Nah, anak pertama lahir, tiba-tiba kenaikan bobot tuh sampai 21 kilo waktu itu karena ngambil terus. Itu tuh kenapa tuh? Apakah waktu itu kalau aku terusin, aku malah mikir ini terusin ngerokok berhenti diabetes gua gitu. Apakah itu proses atau bukan proses ya? Itu apakah itu situasi dan kondisi yang lumrah terjadi untuk para orang-orang yang berhenti merokok? Ya, kadang-kadang berhenti merokok kemudian dopaminnya juga drop ya, termasuk mood change, hormonal dan lain-lain. Jadi nafsu makannya jadi bertambah seperti itu. Kadang-kadang dialihkan jadi olahraga atau apa, tapi kan juga agak sulit kalau tiba-tiba brek terus langsung suruh olahraga gitu ya. Ya memang kesulitannya di situ. Kalau nikotin patch gimana, Dok? Nikotin patch dia ngasih nikotin supaya dopaminnya tetap tinggi, jadi bisa juga untuk cara mencegah dopamin craving atau nikotin craving. Jadi nikotin di patch jadi supaya nggak ngerokok, ya udah di patch seperti itu. Atau ada nikotin gum ya, nikotin gum atau nikotin macam-macam lah bentuknya. Karena yang bahaya dari rokok itu bukan cuma nikotinnya tapi zat-zat kimianya. Nikotin itu jadi berbahaya karena adiksinya. Jadi kalau cuma nikotin doang, adiksinya tuh masih bisa diatasi, walaupun susah. Ya itu tadi susah. Dokter sendiri pernah nggak nanganin pasien yang emang
Dari awal perokok berat sampai dia nggak berhenti ngerokok, sampai dia berhenti ngerokok gitu, X? Ada banyak sih yang seperti itu. Yang pertama karena ya, tapi kebanyakan kalau udah sakit itu dia sebenarnya nggak pengen seperti itu ya, pengennya sebelum sakit udah berhenti gitu. Tapi kebanyakan kalau udah sakit udah berhenti. Ada nggak yang setelah dia kemo nih, dia kanker karena merokok, terus dia kemo terus sudah membaik, terus merokok lagi? Ada. Itu gimana lagi kalau udah kayak gitu? Tapi biasanya sembunyi-sembunyi. Nanti yang lapor biasanya Orang keluarga. iya, kita ya memang agak sulit ya itu. Aku penasaran juga karena memang cancer itu jadi sesuatu lah buat hidupku sendiri ya, karena ngelihat sendiri kayak gimana menyeram dan tidak sesimpel yang orang pikir ketika ngurusin atau bantuin anggota keluarga yang kena cancer, karena moodnya, emosionalnya, rasa sakitnya, painnya segala macam, dan itu benar-benar wah janganlah, apa cancer paling memungkinkan ya kita berusaha berhenti. Nah, seberapa urgen sih masalah kanker paru itu di Indonesia sekarang, Dok? Seberapa besar sih masalahnya sebenarnya? Apakah lebih besar dari yang orang paham atau gimana gitu? Urgent banget ya, karena penyebab utamanya kanker paru yang usianya lebih muda makin banyak ya, dan sepertinya jumlah prevalensi perokok juga segitu-segitu aja, nggak turun gitu ya. Jadi kedepannya pasti lebih banyak lagi kanker paru, terutama di usia muda, di usia produktif. Oh iya. Dan ditemukan di usia lanjut, di stage lanjut. Kalau ditemukan di stadium awal ya, itu bisa dibedah dan dinyatakan sembuh. Pada saat stage lanjut, maka yang kita lakukan adalah mengontrol kanker. Bisa sih di stage lanjut kadang-kadang kansernya hilang, tetapi tetap yang dilakukan adalah tata laksana paliatif. Paliatif artinya mengupayakan supaya kansernya itu terkontrol, supaya kansernya tidak menyebar lagi ke tempat lain. Pasiennya nggak nyeri, kemudian sesak napas juga berkurang. Tetapi untuk stage 4 ini tentu saja bukan hanya pasiennya sendiri, keluarga juga menjadi sebuah tata laksana kanker ini dengan upayanya tuh sangat maksimal gitu loh untuk yang kanker paru pada stage lanjut. Jadi kita karena itu kalau bisa ditemukan di stage stadium yang dini, bisa disembuhin, bisa dioperasi, itu jauh lebih baik dibandingkan yang stadium 4. Kalau stadium 4 maka terapinya apa aja? Terapinya bisa kemoterapi, targeted terapi, imunoterapi, atau terapi kombinasi yang lain. Dan terapi target, imunoterapi itu semuanya ada di Indonesia. Artinya sekarang perkembangan zaman sudah banyak, artinya tidak harus selalu kemoterapi. Jadi kalau dulu kemoterapi udah gitu kemoterapi bisa dikombinasi dengan imunoterapi, ataupun imunoterapi saja, ataupun tablet targeted terapi. Jadi untuk kanker paru demikian terapinya ya, targeted terapi, kemoterapi, imunoterapi, kemudian radiasi kalau kena di tulang belakang ataupun di otak itu dilakukan radiasi. Sampai 32 kali pokoknya. Kemo 6, radiasi 32. Iya. Nah, untuk non perokok atau yang nggak dalam lingkungan perokok gitu, apa yang harus dilakukan untuk mencegah supaya kena kanker paru? Karena kan semua orang bisa kena ya, Dok. Iya. Nah, mungkin apakah mereka udah totally safe atau ada tindakan-tindakan yang bisa memitigasi atau preventif gitu loh untuk mereka supaya tidak kena? Ya, jadi susceptibility untuk jadi kanker itu juga ada genetik, jadi ada riwayat keluarga juga, itu meningkatkan susceptibility terhadap terjadinya kanker paru. Apa yang perlu dilakukan ya perilaku hidup sehat dan bersih, PHBS tuh ya, olahraga, terus menghindari polusi, menghindari rokok dan lain-lain. Tapi tetap screening, CT scan at least sekali. Walaupun non perokok dan tidak hidup dalam lingkungan perokok, tetap harus CT scan. Karena kan mungkin mereka ngerasa gue safe nih, nggak aman nih. Jadi mungkin ada nggak kejadian kayak gitu pernah ditemuin, Dok? Ada. Di usia yang muda tuh, relatif muda. Iya, jadi karena itu
apa namanya, sebisa mungkin at least CT scan 1 kali atau pernah fotonya agak rutin gitu setiap tahun ya untuk foto toraks. Check up, medical check up. Jadi yang non perokok pun bisa kena ya. Yang apalagi perokok gitu. Kadang-kadang logik orang Indonesia kan kebalik-balik. Orang nggak merokok bisa kena gitu. Ya ya orang merokok aja nggak bisa kena, apalagi lu gitu kan. Nah ini pertanyaan terakhir deh Dok. Pesan kepada masyarakat Indonesia lah supaya tentang kanker paru ini, tentang behavior yang berbahaya ini dan apa yang harus kita lakukan setelahnya dan bagaimana kita mencegahnya gitu. Ya, pesannya untuk yang apa namanya, ya harus selalu menjaga kesehatan. Ya, menjaga kesehatan tuh susah ya ternyata. Jadi tetap hidup sehat tuh juga perlu disiplin dan itu memang sulit. Kemudian yang karena kadang-kadang pajanan rokok juga nggak bisa dihindari ya, at least screening dan pemeriksaan kesehatan. Dan untuk para penyintas atau yang sekarang juga sedang berjuang menghadapi kanker, tetap semangat. Makasih waktunya Dokter Sita. Sampai jumpa di Devil Advocate selanjutnya. Ya semoga saya bisa berhenti merokok secepatnya. Itu aja teman-teman. Sekali lagi hari kanker paru itu ditetapkan 1 Agustus ini dan ya semoga ini menjadi sesuatu yang baik lah untuk kita semua, kesadaran yang baik untuk kita semua dan pemahaman yang baik untuk kita semua. Dan semoga ini bisa membuat pola hidup kita menuju ke arah yang lebih baik, termasuk diri gue sendiri. Jadi ya itu aja konten kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di konten selanjutnya. See ya.